Mulai malam ini aku akan pindah ke kamarmu. Mata Jingga seketika membulat. Apa? Pindah ke kamarku? Iya, jawab Davin sambil menegakkan punggung. Tapi kenapa begitu? Tanya Jingga lagi, bukankah selama ini Davin tidak ingin berlama-lama dalam satu ruangan dengannya? Bahkan lelaki itu nyaris tidak pernah menginjakkan kaki di kamar Jingga. Aku cuma ingin menghindarkan kamu dari hukuman yang mungkin kamu terima setiap hari. Hukuman? Ya, Davin menyembunyikan tangan di saku tanpa melepaskan tatapannya dari Jingga. Bisa saja besok pagi dan besok paginya lagi kamu lupa membangunkanku atau diam di sisiku saat aku bangun. Mata Jingga mengerjap. Jadi kalau kita tidur satu kamar, kamu gak perlu repot-repot membangunkanku dan masuk ke kamarku sehingga kamu terbebas dari hukuman kalau kamu lupa melakukannya. Jelas Davin, bagaimana? Bukankah ini penawaran yang sangat menguntungkanmu? Ia mengangkat satu sudut bibirnya. Menguntungkan bagaimana? Pikir Jingga. Yang ada ia justru malah merasa tidak nyaman sebab selama ini ia terbiasa tidur tanpa kehadiran siapapun di sisinya selain Oliver. Kasur di kamar aku cuma cukup untuk 2 orang. Jingga berusaha menolak secara halus. Tadi siang kita sudah membeli box tempat tidur yang aman dan nyaman untuk Oliver tidur, timpal Davin. Itu benar, tapi aku gak bisa membiarkan dia tidur terpisah dariku setiap malam, Dev. Kalau gitu, aku akan membeli kasur yang lebih besar. Davin tidak mau kalah. Tapi ruangan kamar ini sempit, kamu pasti nggak nyaman. Aku bukan pengidap klaustrofobia. Walaupun sempit, aku akan tetap nyaman. Jingga menghembuskan nafas panjang. Lelaki ini selalu memiliki jawaban untuk menyangga setiap kalimatnya. Akhirnya dengan kepala sedikit tertunduk, Jingga memberanikan diri untuk berkata, sebenarnya aku nggak nyaman. Davin mendadak terdiam. Ada kekecewaan yang tergambar dalam sorot matanya yang dalam. Pria itu mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengatakannya, Davin pun pergi, membuat Jingga ternganga melihat kepergiannya. Davin marah, batin Jingga dengan kepala yang kembali tertunduk. Ia seakan lupa tujuannya keluar kamar untuk mengambil minuman. Keinginan untuk minumnya kembali mendadak hilang. Jingga baru akan menutup pintu kamar saat Davin kembali menghampirinya sambil memeluk kasur lantai yang digulung dan selimut yang melilit leher. Menjauh Jingga, jangan menghalangi jalanku. Davin memaksa masuk ke kamar Jingga. Jingga mengerjap. Kenapa bawa kasur lantai ke kamarku? Buat alas tidurku. Tadi kamu bilang kamu gak nyaman tidur satu ranjang denganku. Sekarang jangan khawatir, aku bisa tidur di lantai. Mata bulat Jingga membelalak kaget. Tapi permisi, kasurnya mau jatuh. Setelah Davin sambil menerobos masuk, membuat Jingga terpaksa minggir. Davin menggelar kasur lantai itu di samping tempat tidur Jingga dan melebarkan selimut. Lalu ia menggaruk dahi dan berkata, bantalnya ketinggalan. Kamu punya bantal yang gak terpakai. Aku malas balik lagi ke kamar. Jingga mengembuskan nafas berat hingga pipinya menggembung. Sungguh, ia ingin mengusir Davin dari kamarnya, tapi ia tak berani melakukannya karena khawatir Davin murka. Sekarang mood pria itu sedang baik. Jingga takut ia mengacaukannya. Itu bantal yang berdiri itu nggak kepake. Oh ini. Davin mengambil bantal berwarna pink yang bersandar di headboard yang ditunjuk Jingga. Jingga mengangguk. Ia tak yakin Davin mau menggunakan bantal warna feminim itu. Oke, bantal warna pink nggak begitu buruk, ucap Davin membuat Jingga ternganga. Davin menepuk-nepuk bantal itu, lalu merebahkan kepalanya di sana. Ia mengendus bantalnya dan mengembuskan nafas lega, seolah-olah aroma bunga yang menempel dari rambut Jingga membuatnya merasa tenang. Jingga tak punya pilihan lain. Akhirnya ia kembali tidur di ranjang, tepat di samping Davin. Dengan perasaan campur aduk, ia menghadap ke arah Oliver dan berusaha
mengabaikan kehadiran Davin di belakangnya. Tapi Jinggah penasaran dengan satu hal. Ia lantas bergumam, "Malam ini kenapa kamu gak pergi ke klub lagi? Apa aku perlu alasan untuk diam di rumah?" Davin bertanya balik dengan suara setengah berbisik. "Enggak juga, tapi kupikir itu cukup aneh." Terdengar hembusan nafas berat dari Davin. "Tadi aku dengar kamu berteriak, kamu mimpi buruk." Jinggah terkejut, sama sekali tak menyangka teriakannya terdengar sampai keluar. Ia memutar badan hendak menghadap Davin, tapi ia urungkan dan akhirnya hanya menatap langit-langit ruangan. Iya, mimpi yang sangat buruk. Davin terlonjak. Ia langsung bangun dan duduk menghadap Jinggah. "Mimpi buruk apa? Kecelakaan? Atau meninggal dunia?" Jinggah menoleh saat melihat ekspresi tegang di wajah Davin yang menurut Jinggah amat berlebihan. Tanpa sadar Jinggah menyunggingkan senyum yang tak lebih dari 3 detik yang membuat Davin terpana. "Bukan, ini nggak semengerikan yang kamu pikir," jawab Jinggah. Davin menghela nafas lega. Ia lantas terdiam seraya menatap Jinggah dengan tatapan sulit diartikan, membuat Jinggah merasa tak nyaman. Jinggah memutar badan membelakangi Davin. "Sudah malam, aku mau tidur." Di depan cermin kamar mandi yang lebar, Davin yang masih mengenakan handuk di pinggang tampak fokus membereskan rahangnya dengan alat pencukur. Tiba-tiba senyuman Jinggah tadi malam melintas di pikirannya. Davin terpana, seolah-olah cermin di hadapannya berubah menjadi wajah Jinggah yang sedang tersenyum ke arahnya. "Sit, apa-apaan ini?" gerutunya saat merasakan perih di bagian rahang. Ia baru sadar alat cukur itu telah melukai kulitnya selama ia melamun. Davin berpikir dirinya benar-benar sudah tidak waras. Ia kemudian menutupi lukanya di garis rahang dengan plester transparan. Saat masuk ke kamar, ia melihat setelan kerjanya sudah tersedia di atas kasur. Seperti biasa, Jinggah selalu menyiapkan kebutuhan Davin dengan tepat, dan Davin tidak pernah protes. Pakaian warna apapun yang Jinggah siapkan, ia selalu memakainya. "Jinggah," seru Davin dari ambang pintu kamarnya. Jinggah yang sedang menyiapkan makanan di meja makan seketika menghentikan kegiatannya. "Sisanya tolong bibi yang atur ya," gumam Jinggah pada ART sebelum kemudian ia bergegas menghampiri Davin. "Ada apa, Dev? Masuk." Jinggah mengikuti Davin ke dalam kamarnya saat pria itu tiba-tiba melepas. Buru-buru Jinggah memutar membelakangi Davin dengan mata terbelalak. "Aku sudah memakai, jangan khawatir," ucap Davin yang menyadari keterkejutan Jinggah. Jinggah menghela nafas lega. Ia kembali menghadap Davin, tapi tak berani menatapnya yang sedang mengenakan setelan kerjanya. "Kancingkan bajunya untukku," ucap Davin tanpa tedeng aling-aling. Ia berdiri di hadapan Jinggah dengan kemeja hitam yang belum dikancingkan. "Aku," Jinggah menunjuk dadanya sendiri. "Ya, siapa lagi kalau bukan kamu? Kenapa memangnya tangan kamu terluka, jadi nggak bisa ngancingin sendiri?" tanya Jinggah dengan polos. Davin mengembuskan nafas kasar. "Apa aku perlu alasan saat ingin dilayani istri sendiri, Jinggah?" "Apa?" Jinggah mengerjap, dan baru Davin sadari kalau ternyata Jinggah memiliki tatapan yang sendu tapi polos dalam waktu bersamaan. "Cepatlah atau aku akan kesiangan." Mendengarnya, Jinggah kemudian mengangguk dan menjulurkan kedua tangannya dengan ragu-ragu. Jemarinya yang kurus itu mulai memasangkan kancing kemeja Davin satu persatu. Saat memandangi Jinggah sedekat ini, Davin merasakan jantungnya berdebar-debar, rahangnya mengetat. Sial, ada apa ini? Kenapa lagi-lagi jantungnya bermasalah seperti ini? Tatapan Davin sempat tertuju pada Jinggah sebelum ia buru-buru menguasai diri dengan berpaling ke arah lain. "Besok sore ke acara pernikahan sepupuku. Pastikan kamu berpenampilan cantik dan memakai gaun yang kita beli waktu itu," ucap Davin dengan suara yang mendadak berubah serak. Ia berdeham untuk menormalkan suaranya. "Aku nggak bisa mempercantik diri, Dev," gumam Jinggah ragu-ragu. "Aku nggak pernah dandan sendiri sebelumnya." Davin berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan memanggil seseorang untuk membantumu." "Bi, nanti malam saya titip Oliver ya," pinta Jinggah pada Arum ART Davin. "Loh, nggak akan dibawa ke pesta, Bu?"
Enggak, Jinggah menggeleng. Ia menatap Oliver yang baru saja terlelap di pangkuannya. Oliver pasti anteng kok, Bi. Susunya sudah saya siapin di kulkas. Kalau dia nangis, tinggal seduh saja. Saya juga nggak akan lama. Arum mengangguk. Siap, Bu. Bu Jinggah jangan khawatir. Saya pasti menjaga Den Oliver dengan baik. Terima kasih, Bi. Jinggah mengecup kening Oliver, kemudian membawa anak itu ke dalam kamar dan merebahkannya di tempat tidur. Sejujurnya, Jinggah masih belum berani membawa Oliver ke tempat ramai seperti pesta nanti malam. Ia khawatir akan banyak orang yang membicarakan dirinya dan Oliver, sebab kemanapun Jinggah pergi, ia selalu menjadi pusat perhatian, bukan karena kelebihan yang Jinggah miliki, melainkan karena kondisi kakinya yang timpang. Jinggah tidak mau Oliver mendengar ibunya sering direndahkan orang lain. Permisi Bu, ada tamu, katanya orang suruhan Pak Davin mau ketemu Bu Jinggah, kata Arum di ambang pintu kamar setelah mengetuknya. Jinggah mendekati pintu yang tadi tidak ia tutup. Siapa, laki-laki atau perempuan? Perempuan Bu, satu orang namanya Melissa. Melissa? Seketika Jinggah teringat dengan ucapan Davin kemarin pagi bahwa hari ini akan ada seseorang yang datang ke rumah bernama Melissa. Akhirnya Jinggah menghampiri wanita itu di ruang tamu. Melissa, seorang wanita berusia sekitar 40-an, membawa satu koper ukuran terkecil dan satu box yang tampak seperti peti berwarna merah muda. Selamat sore Bu Jinggah, perkenalkan saya Melissa. Pak Davin menghubungi saya untuk merias Bu Jinggah hari ini, ujar Melissa dengan ramah. Oh iya, saya sudah dengar, gumam Jinggah. Ia lalu meminta Arum menghidangkan minuman untuk Melissa. Saya merasa kurang percaya diri. Tolong make upnya yang senatural mungkin ya Mbak. Melissa terkekeh kecil. Bu Jinggah sudah cantik, kulit wajahnya juga kelihatan halus banget. Paling saya hanya memoles sedikit saja. Jinggah melipiskan bibir. Saat ada orang yang memujinya cantik, Jinggah justru tidak senang. Ia menganggap pujian itu sebagai sindiran, sebab selama ini yang ia dapatkan dari orang lain bukan keluarganya, hanya ucapan yang merendahkan. Jinggah membawa Melissa ke kamar tamu. Selagi Melissa mempersiapkan peralatan make up, Jinggah mendapat pesan singkat dari Davin. Aku akan pulang sebentar lagi. Jinggah terdiam sejenak, lalu ia tidak salah ingat. Ini pertama kalinya Davin memberinya kabar ketika di luar rumah. Iya, hati-hati, balas Jinggah sebelum akhirnya Jinggah duduk di depan meja rias. Jinggah sempat terkaget-kaget melihat peralatan make up yang begitu banyak di dalam box make up milik Melissa. Mungkin ia sedikit norak, tapi sebelumnya Jinggah memang tidak begitu kenal dengan dunia permake-upan. Saya mulai ya Bu. Davin sudah siap dengan tuxedo hitam. Ia menyemprotkan parfum sekali lagi ke tubuhnya, lalu mengenakan arloji di tangan kiri. Ia keluar kamar dan bertanya pada Arum. Jinggah belum keluar? Belum Pak. Davin mengangguk, kepalanya berputar ke arah pintu kamar. Jinggah. Ia melangkahkan kakinya ke sana dan membuka pintunya dengan perlahan. Sejenak Davin tertegun kalah melihat bayi gempal yang sedang tertidur dengan nyenyak di kasur. Dada Oliver naik turun dengan teratur. Entah mengapa Davin justru malah betah berlama-lama memandangi anak itu. Setelah cukup lama ia berdiri di ambang pintu. Davin menutup pintunya kembali dan menghampiri dapur. Ia mengambil gelas kosong dari rak, ingin minum untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Saat akan mendekati dispenser, ia mendengar pintu kamar tamu dibuka. Davin mengalihkan pandangannya ke sana. Jinggah terlihat keluar dari kamar itu dengan gaun hitam yang menjuntai menutupi kaki. Rambutnya terurai panjang dan keriting di bagian bawah. Riasan wajahnya tampak natural, tapi Davin merasa ia seolah-olah sedang melihat boneka hidup. Davin terpana, matanya membulat lebar. Waktu di sekitar Davin terasa berhenti berputar. Tanpa sadar, gelas di tangannya terjatuh dan pecah, membuat Davin seketika keluar dari keterpakuannya. Dev, kamu nggak apa-apa?
Jingga bergegas menghampiri Davin. Stop di situ, jangan mendekat, cegah Davin. Kaki kamu akan terluka. Aku sudah pakai sepatu. Oh, Davin menggaruk dahinya dan melihat kaki Jingga yang sudah dibalut flat shoes. Saat Jingga sedikit mengangkat gaunnya, tetap saja mendekat ke sini bisa membahayakanmu dan membahayakanku, lanjut Davin dalam hati sambil berdehem kaku. Sial, jantungnya berdebar-debar lagi. Arum segera merapikan kekacauan itu. Davin menghampiri Jingga dan tampak salah tingkah. Bagaimana penampilanku? Apa ada yang kurang? Tanya Davin. Jingga memindai tubuh Davin. Enggak, kamu sudah rapi. Apa? Cuma itu respon darimu? Memangnya aku harus merespon seperti apa? Davin mendejak pelan. Ia lupa kalau Jingga bukanlah wanita yang ekspresif, yang akan melontarkan pujian-pujian manis dengan mata berbinar saat memuji seseorang. Sudahlah, ayo berangkat. Tunggu sebentar, cegah Jingga. Ada yang harus aku rapikan. Apa? Seketika Davin mematung saat Jingga tiba-tiba berdiri di hadapannya tanpa jarak. Kedua tangan wanita itu mengalung di leher Davin, membuat Davin sempat menahan nafas dan dadanya bergemuruh hebat. Apa yang kamu lakukan, Jingga? Sial, kenapa Davin jadi tergagap dan merasa gugup? Kerah kemeja kamu gak rapi, Dav. Hembusan nafas Jingga yang menerpah wajah membuat ekspresi Davin berubah menegang. Davin menatap mata dan bibir Jingga bergantian. Ia menelan saliva dengan susah payah. Sekarang sudah rapi, gumam Jingga sambil mundur. Tapi Davin seketika memeluk pinggangnya, membuat Jingga terkesiap. Dev, kenapa? Davin tidak menyahut. Wajahnya perlahan mendekati wajah Jingga dengan tatapan terus tertuju pada bibirnya. Sial, Davin tidak bisa menahan diri. Bibir Jingga membuatnya kehilangan akal sehat. Satu tangan Davin menangkup rahang Jingga. Wajah mereka nyaris tak berjarak dan Davin hendak mendaratkan. Akan tetapi, Bu Jingga, saya pamit pulang. Kalau ada yang ups, maaf. Melisa segera membalikkan badan begitu melihat pemandangan di hadapannya. Secara spontan Jingga mendorong Davin, membuat Davin dengan terpaksa melepaskan pelukannya. Davin mengusap wajah dengan kasar lalu memperhatikan Jingga yang menghampiri Melisa. Kedua wanita itu mengobrol sebentar sebelum kemudian Melisa pamit pergi. Davin tampak salah tingkah saat Jingga menghampirinya lagi. Aku pamit dulu sama Oliver. Tunggu sebentar, ucap Jingga. Davin mengangguk. Ia menunggu di sana dengan perasaan tak menentu. Penampilan Jingga hari ini membuatnya mati kutu. Tak lama Jingga keluar dari kamar. Davin kembali terpana saat memandangnya. Kalau Jingga tidak memanggil namanya, mungkin Davin tidak akan sadar dari keterpakuannya. Baiklah, ayo kita pergi. Davin menengadahkan telapak tangan ke hadapan Jingga. Genggam tanganku. Jingga tampak ragu-ragu. Ekspresi wajahnya mendadak sendu dan Davin menyadari hal itu. Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Davin penasaran. Dev, gumam Jingga sambil mendongak menatap Davin. Kamu gak malu membawaku ke pesta itu? Rahang Davin mengeras. Ia merasa menyesal telah menghilangkan kepercayaan diri Jingga dengan sikap dan ucapannya yang jahat di masa lalu. Memangnya kenapa aku harus malu membawa istri yang secantik ini?